Hai, saya Mata Suherman. Beberapa waktu lalu saya dapat kesempatan untuk memotret teman-teman dari Kamar Bujang. Nah, kayak gimana sih keseruannya motret mereka? Coba disimak video yang kali ini. Nah, di video kali ini saya akan share gimana serunya photoshoot bareng teman-teman dari Kamar Bujang. Yang belum tahu siapa sih teman-teman Kamar Bujang ini, coba cek di link di bawah karena nanti saya akan share linknya buat teman-teman untuk ditonton karena mereka ini sangat lucu banget. Nah, cluenya buat teman-teman yang belum tahu, mereka ini adalah pembawa acara dari program TV Insert. Nah, pemotretan ini waktu itu diambil di studio Prima Imaging dan di sana juga kita mempersiapkan beberapa tema dan juga dibantu oleh teman-teman makeup artist, hairstylist dan juga fashion stylist juga dan teman-teman yang mempersiapkan lighting dari Prima Imaging. Nah, waktu itu saya memotret dengan menggunakan kamera Nikon C7 dan juga dengan lensa 2470 dan 105. Seperti biasa saya lightingnya menggunakan dari brown color, saya menggunakan brown color Scoro dan juga untuk program udah pasti saya tethering dengan menggunakan software Capture One Pro. Nah, teman-teman yang belum tahu apa sih Capture One Pro, saya akan share linknya di bawah karena teman-teman bisa download free trialnya 30 hari gratis. Jadi teman-teman bisa coba software saya pakai untuk tethering pada saat pemotretan. Nah, di video kali ini saya mungkin akan share tipsnya lebih ke pemotretan untuk foto grup karena banyak banget teman-teman yang suka nanya gimana caranya motret kalau foto grup kalau orangnya lebih dari satu orang. Karena kalau motret satu orang mungkin mudah, tapi ketika kita motret lebih dari satu orang kadang-kadang kita menemukan kendala-kendala tertentu. Nah, di sini ketika saya memotret teman-teman dari Kamar Bujang, mereka ini personilnya ada 4 orang. Jadi ada sedikit kesulitan ketika kita menyusun mereka pada saat foto bersamaan. Jadi photoshootnya itu kita bagi menjadi beberapa session dan kemudian beberapa dari mereka ada yang saya ambil fotonya secara grup, ada juga yang diambil satu persatu. Nah, yang jadi problem adalah ketika saya memotret pada saat mereka ini dalam satu buah grup. Karena ketika memotret grup itu biasanya kendalanya adalah posing ya. Kadang-kadang posing ini menjadi satu hal yang sangat penting banget, apalagi kalau misalkan dari teman-teman mungkin ada yang pernah nyoba foto grup, kemudian ada satu orang mungkin yang fasih banget berpose, tapi ada satu orang lagi mungkin yang agak kaku posenya. Dan kadang-kadang ketika mereka digabungkan dalam satu buah frame, kadang-kadang salah satu ini suka kalah aura. Nah, itu menjadi satu problem kalau kita memotret foto grup. Tapi kemarin tuh beruntungnya ketika saya motret teman-teman dari Kamar Bujang ini, mereka ini memang sudah sangat jago banget nih posing dan juga ekspresi dan auranya itu udah luar biasa confident banget. Jadi saya nggak gitu banyak ketemu masalah pada saat memotret mereka. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah tinggi rendah atau tinggi badan dari orang yang akan kita foto. Jadi di kemarin ini di Kamar Bujang ada salah satu personilnya yang lebih pendek gitu ya. Jadi kita harus akalin supaya mereka kelihatan
seimbang semuanya. Jangan sampai ada satu orang yang mungkin terlalu menjulang tinggi sekali atau satu orang yang terlalu rendah banget gitu ya. Jadi biasanya saya cari referensi pose-pose dalam satu buah foto grup itu seperti apa. Dan juga kemarin ada beberapa diakalin yang terlalu tinggi, mungkin saya biarkan dia duduk, dan yang lebih pendek biasanya saya biarkan dia lebih tinggi atau berdiri di belakangnya. Nah, kemudian yang kedua yang harus dipikirkan adalah mengenai lightingnya itu sendiri. Jadi lighting itu menjadi satu hal yang penting pada saat kita memotret foto grup. Nah, kita harus menggunakan lighting yang lebih lebar atau light modifier yang lebih lebar karena jumlah orangnya lebih banyak. Jangan sampai pada saat kita memotret foto grup, ada satu orang yang mungkin tidak kena cahaya, jadi hasilnya fotonya agak gelap sebagian. Nah, yang pemotretan kali ini saya ada menggunakan lighting light modifiernya dengan menggunakan Octabox 150 dan juga posisinya di bagian atas ya, bagian atas depan, dan juga dari bagian bawahnya saya fill dengan softbox juga. Jadi softbox dari bagian bawah tapi yang lebih kecil, tidak sebesar softbox yang saya gunakan dari bagian atas yang 150 itu. Jadi biasanya kalau untuk foto grup saya tidak terlalu menyarankan teman-teman untuk menggunakan lighting yang terlalu nyamping dari kiri atau dari kanan. Karena biasanya kalau dalam foto grup, shadow orang yang di sebelah kanan atau sebelah kiri nanti akan jatuh ke teman sebelahnya. Jadi kalau misalkan saya pasang lightingnya di sebelah kanan gitu ya, kan shadow saya akan muncul di sebelah kiri. Nah, ini pengaruhnya adalah teman saya yang di sebelah sini akan terkena shadow saya, dan biasanya itu nggak gitu maksimal. Jadi biasanya saya lebih prefer untuk menggunakan lighting yang light modifier yang cukup besar, dan biasanya dihantam lebih dari depan. Kalaupun memang saya ingin ambil sedikit miring, saya miringnya nggak yang ekstrim miring ke kanan banget atau ke kiri banget, tapi dari depan mungkin agak miring sedikit aja. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah ide atau konsep itu sendiri. Nah, ini hal yang paling penting sebenarnya, hal yang paling penting pada saat sebelum kita memotret itu, sebelum photoshoot, kita harus tahu konsepnya itu apa. Karena ada kaitannya dengan baju yang kita gunakan. Nah, ini otomatis kita juga harus mencari wardrobe yang pas. Wardrobe yang pas itu seperti apa untuk mengeksekusi sesuai dengan tema yang diinginkan. Nah, selain itu yang keempat adalah mengenai color palette ya. Jadi color palette ini penting banget. Kita harus tahu warna apa yang harus kita gunakan pada saat kita ingin mengeksekusi konsep tersebut. Nah, ini ada kaitannya dengan teori warna yang pernah saya bahas sebelumnya. Jadi teman-teman coba klik link di bawah mengenai video saya yang sebelumnya tentang teori warna. Nah, kemudian yang kelima tipsnya adalah harus kreatif. Karena pada saat kita memotret foto seperti ini, foto ini masuk ke dalam kategori fashion. Jadi berbeda dengan foto yang kita lakukan portrait untuk sebuah perusahaan yang biasanya sifatnya lebih formal dari depan gitu ya. Tapi kalau foto fashion ini kan lebih bebas, kita bisa berekspresi lebih luas gitu. Nah, seperti ada salah satu foto sessionnya ini ada yang menggunakan color gel. Nah, itu bisa digunakan. Jadi apapun yang teman-teman kira-kira bisa dikreasikan untuk foto fashion, silahkan dilakukan. Nah, yang keenam adalah teman-teman untuk mengeksekusi sebuah konsep harus bekerja sama dengan fashion stylist, makeup artist, dan juga hairstylist. Karena mereka ini biasanya bisa membantu kita untuk mengeksekusi lebih lanjut. Karena kalau kita fotografer itu kan kita nggak punya specialties mengenai makeup, kita nggak tahu mengenai bagaimana cara menata rambut yang baik dan benar gitu ya. Jadi ada bagusnya dan sebenarnya suatu kewajiban sih ya, suatu kewajiban untuk bekerja sama dengan mereka. Tapi mungkin kalau teman-teman yang mungkin baru belajar, masih belum tahu, nah nggak apa-apa juga sih coba-coba sendiri. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bekerja sama dengan mereka sehingga kita juga bisa belajar hal-hal yang baru dari mereka.
Nah, sharing tips kali ini mengenai foto group sudah selesai. Jadi buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya silahkan tulis di bawah. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching.